Fasa perjalanan pemikiran Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini menurut versi Ahlus Sunnah ya, menurut Ahlus Sunnah. Kalau menurut Ahlus Sunnah, Imam Al-Asy'ari itu hidup dalam dua fasa. Artinya dua fasa lah, boleh paham. Yang pertama, ketika Imam Asy'ari masih Mu'tazilah sampai berusia atau berumur 40 tahun. Yang kedua, ketika Imam Asy'ari kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Ibnu Kullab dan ahli hadis. Ini menurut Ahlus Sunnah. Lalu ada orang yang tak tahu tapi macam tahu padahal tak tahu. Siapa? Itu Wahabi, penyokong Abu Jahal. Nah, menurut versi Wahabi, Al-Asy'ari hidup dalam tiga fasa. Jangankan kita lah, wong Abu Jahal aja dipesongkan, apalagi Imam Asy'ari. Jadi kata Wahabi, fasa pertama ketika Al-Asy'ari Mu'tazilah, kedua ketika mengikuti Ibnu Kullab dan ahli kalam yang lain, ketiga kembali ke akidah salaf mujassimah macam Wahabi. Jadi Imam Asy'ari dianggap ikut Wahabi pada akhir hayatnya. Dan itu tak ada, cuma Wahabi ya, wong Abu Jahal dibilang ikut Wahabi kok. Sampai bertauhid kata Wahabi. Semuanya dipesongkan sama Wahabi. Nah, sekarang ini argumen ya, dalil argumen atau hujjah Ahlus Sunnah. Menurut Ahlus Sunnah, mengapa Imam Al-Asy'ari hidup dalam dua fasa? Pertama, sejarawan, para ahli sejarah dan pengikut mazhab Al-Asy'ari sepakat, bermufakat bahwa Al-Asy'ari hidup dalam dua fasa pemikiran, bukan tiga fasa. Kemudian, seandainya Al-Asy'ari hidup dalam tiga fasa, sebagai seorang ulama besar dan tokoh populer, masyhur ya, terkenal di mana-mana, tentu perkara ini akan menjadi perbincangan, menjadi pembicaraan kalangan ahli sejarah dan pengikutnya. Seandainya tiga fasa, pasti ramai dibicarakan ini, karena beliau orang populer, orang terkenal. Kemudian pula Ibnu Kullab, Al-Qalanisi, dan teolog lain, ahli kalam lain yang diklaim diikuti Al-Asy'ari itu termasuk teolog, ahli kalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Mu'tazilah. Oleh Wahabi kan dibilang Mu'tazilah kan, Ibnu Kullab dan lain-lain, padahal itu Ahlus Sunnah. Kemudian ini argumen Wahabi, dalil Wahabi. Apa kata Wahabi? Menurut Wahabi, Al-Asy'ari hidup dalam tiga fasa pemikiran dengan beberapa alasan. Pertama, kitab Al-Ibanah an Ushulid Diyanah adalah karya terakhir Al-Asy'ari. Jadi alasannya mereka buat-buat. Kedua, dalam kitab Al-Ibanah, Al-Asy'ari mengikuti akidah mujassimah seperti Wahabi yang berpendapat bahwa Allah bertempat atau duduk di langit. Ini alasan kedua. Nah, hujjah Wahabi ini lemah. Argumen Wahabi atau hujjah Wahabi ini rapuh atau lemah. Mengapa lemah? Pertama, argumen Wahabi, hujjah Wahabi yang mengklaim, yang mengakui Al-Asy'ari hidup dalam tiga fasa dengan dalih, dengan alasan kitab Al-Ibanah sangat rapuh, sangat lemah. Mengapa lemah? Kitab Al-Ibanah yang beredar sekarang, yang dijual di mana-mana ya, dari terbitan India, terbit di India, di Madinah, di Lubnan dan lainnya, ini tidak memiliki sanad yang muttasil, yang bersambung kepada Imam Al-Asy'ari. Tak ada sanadnya. Dan ini kata ulama salaf ya, qala Abdullah bin Al-Mubarak, al-isnadu minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Rawahu Muslim. Abdullah bin Al-Mubarak berkata, sanad itu termasuk bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, niscaya siapa sahaja
boleh berbicara tanpa dalil. Tapi sanad ini kan termasuk bagian dari agama. Jadi apapun, apa sahaja itu perlu ada sanad. Kemudian lagi, ini hujah Wahabi yang lemah lagi. Kitab Al-Ibanah yang beredar sekarang, yang ada di mana-mana, telah dicemari, dikotori oleh distorsi, oleh tahrif. Dipesongkan ya, tangan-tangan terampil yang tidak bertanggung jawab. Tah dirubah. Isi kitab Al-Ibanah terbitan India, Madinah dan Lubnan yang menjadi rujukan utama kaum Wahabi ini berbeza dengan Al-Ibanah terbitan Mesir oleh Doktor Fauqiyah Hussein Mahmud, University Al-Azhar. Itu beza. Kemudian isi kitab Al-Ibanah yang versi Wahabi sendiri, yang diterbitkan oleh Wahabi sendiri, terbitan India, Madinah dan Lubnan, ini paradok, bertentangan dan kontradiktif, ya, saling bertentangan, yang menguatkan bahwa Al-Ibanah tersebut telah mengalami distorsi, dipesongkan dari kaum Mujassimah, oleh orang-orang Mujassimah. Ini kitab Al-Ibanah terbitan Wahabi ya, terbitan Madinah, terbitan University Madinah. Ini Al-Ibanah. Nah, di dalam kitab Al-Ibanah ini pada muka surat 116 ada bab al-babus sabi zikrul istiwa alal arsy. Bab 7 menyebutkan istiwa di atas arash. In qala qailun ma taqulu fil istiwa, jika ada yang berkata bagaimana pendapat Anda tentang istiwa, kilalahu, maka katakan padanya, naqul, kami berkata, innallaha azza wa jalla yastawi ala arsyihi kama qala yaliku bihi min ghairi tulil istiqrar. Maka katakanlah padanya, kami berpendapat bahwa Allah beristiwa pada arasy dengan istiwa yang layak baginya, tanpa berdiam lama, tanpa duduk lama. Berarti duduk di arasy tapi tak lama, sekejap saja, entah berapa menit, apa setengah menit, apa 2 menit, tak tahu. Ini muka surat 116. Nah, di kitab ini muka surat 126 ini beza lagi. Ya. Di muka surat 126 dikatakan kullu dzalika yadullu ala annahu laisa fi khalqihi wala khalquhu fihi wa annahu mustawin ala arsyihi bila kaifin wala istiqrar. Semua itu menunjukkan bahwa dia tidak berada di dalam makhluknya, ciptaannya, tidak pula makhluknya berada di dalam zatnya, dan bahwa dia beristiwa pada arasy dengan tanpa bagaimana caranya dan tanpa menetap, tanpa duduk. Tadi katanya diam tapi tak lama, duduk tapi tak lama. Ini tak diam. Padahal satu kitab. Dan kitab Al-Ibanah ini tipis. Orang itu ya, jangankan ulama besar, kita ini kan biasa-biasa. Tapi kalau tadi misalnya cakap A, sekarang cakap B, kan merasa, loh, kok tak sama cakap sekarang dengan yang tadi? Padahal kita bukan ulama besar. Loh, macam mana dengan orang sebesar Imam Asy'ari? Dan ini urusan akidah pula, bukan urusan biasa-biasa. Nah, kan tak masuk akal ini. Nah, ini kitab Al-Ibanah yang versi Al-Azhar, yang terbitan Azhar, beza dengan itu. Ini Al-Ibanah an Usulid Diyanah ya, yang tahqiq, taklik, Doktor Fauqiyah Hussein Mahmud. Di situ dikatakan wa annallaha ta'ala istawa alal arsy alal wajhi alladhi qalahu wa bil ma'na alladhi aradahu istiwaan munazzahan 'anil mumarasah wal istiqrar wat tamakkun wal hulul wal intiqal. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beristiwa pada arasy sesuai maksud yang difirmankannya dan makna atau arti yang dikehendakinya, dengan istiwa yang disucikan dari bersentuhan, berdiam, bertempat, bersemayam, dan berpindah. Ini yang terbitan Azhar. Jadi yang terbitan Wahabi saja itu kacau, apalagi dibandingkan dengan terbitan Azhar. Lalu dijadikan dalil Imam Asy'ari hidup dalam 2 fasa. Ini Wahabi, ya. Kemudian ini ya,
Ini kitab Al-Ibanah ya. Nah, Al-Ibanah versi Al-Azhar. Nah, ini makna istawa versi ahli hadis Asy'ariyah. Ini sama dengan yang versi Al-Azhar. Ini kitab Ar-Risalah Al-Wafiyah karangan Imam Abu Amr Utsman bin Sa'id Ad-Dani. Nah, beliau di bagian bawah itu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa wastiwa'uhu jalla jalaluhu 'uluwuhu bighairi kaifiyah wala tahdid wala mujawarah wala mumassah. Istiwa Allah adalah kemahatinggiannya tanpa bagaimana caranya, tanpa dihadkan, tanpa dibatasi, tanpa berdampingan ya, bertetangga, dan tanpa bersentuhan. Ini seperti Al-Ibanah yang terbitan Mesir. Kemudian lagi mana istiwa menurut ahli hadis ya, Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad, beliau berkata, wa fil jumlah yajibu ayyu'lam anna istiwa Allah subhanahu wa ta'ala laisa bistiwa i'tidalin 'ani wijad wala istiqrarin fi makan wala mumassatin li syai'in min khalqih lakinnahu mustawin 'ala 'arsyih kama akhbar bila kaif bila ain bainun min jami'i khalqih. Kesimpulannya wajib diketahui bahwa istiwa Allah bukanlah istiwa dalam artian lurus dari bengkok, bukan bersemayam pada suatu tempat, bukan menyentuh sesuatu dari ciptaannya, dari makhluknya, akan tetapi Allah beristiwa pada arasy seperti yang dihabarkannya, tanpa bagaimana caranya, tanpa di mana tempatnya, serta tidak menempati semua makhluknya. Ini versi ahli hadis. Ini menurut Wahabi, zat Allah itu terbatas, terhadkan. Ini dalam kitab Bayanu Talbisil Jahmiyah ya, karangan Syekh Ibnu Taimiyah, dia cakap juzuk 2 muka surat 109, wa qad sabata an a'immati salaf annahum qalu lillahi haddun wa anna dzalika la ya'lamuhu ghairuhu. Jadi di sini telah menjadi ketetapan dari para imam salaf bahwa mereka berkata Allah memiliki had, batas. Had tersebut, batas tersebut tidak diketahui kecuali tidak diketahui oleh selain Allah. Hanya Allah yang tahu. Ini kata Ibnu Taimiyah, Wahabi. Nah, Al-Ibanah yang diterbitkan oleh Wahabi menolak konsep Tuhan terhadkan. Ini Ibanah yang diterbitkan oleh Wahabi ya. Ini terbitan Mesir. Nah, di dalam kitab Al-Ibanah itu di atas jalla an ittikhadhis sawahib wal aulad wa taqaddas an mulabasatil ajnasi wal arjas laisat lahu suratun tuqal wala haddun yudrabu lahul misal. Dan tidak ada had bagi Allah yang dapat diucapkan dalam perumpamaan. Di kitab Al-Ibanah Allah tak ada had, tak ada batas. Katanya Imam Asy'ari ikut Mujassimah, ikut Wahabi. Lah Wahabi cakap ada had, Imam Asy'ari tak ada had. Ini artinya apa? Imam Asy'ari ini ya berbeza dengan Wahabi. Wahabi ini memang senang ya membawa-bawa para ulama besar seakan-akan akhir hayatnya ikut mereka. Dan ini bukan hanya Imam Asy'ari, Imam Syafi'i juga dibuat macam itu. Ini di mana-mana, di Indonesia, di Malaysia, mungkin juga di Thailand. Mereka cakap, Imam Syafi'i itu akidahnya kami. Kenapa fiqhnya ikut Imam Syafi'i? Akidahnya Imam Asy'ari. Kenapa akidah tak ikut Imam Asy'ari? Loh, kami ini Ahlus Sunnah tahu, akidah imam kami tahu, akidah fiqh kami tahu. Kamu tak tahu. Wahabi ini tak tahu, tapi macam paling tahu. Abu Jahal dibilang bertauhid, dibilang beriman, tak sesuai dengan Al-Quran. Wong sama Abu Jahal aja tak tahu, macam mana dengan Imam Asy'ari, dengan Imam Syafi'i? Kan lebih tak tahu. Wong Abu Jahal itu diterangkan di dalam Al-Quran, mereka tak tahu. Ini contoh yang Imam Syafi'i ya, yang coba diselewengkan sama mereka.